Perkenalkan, nama saya Syikita Oktalina dengan NPM 2040501158. Video ini akan memenuhi tugas hukum perdata. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum perkawinan. Dan yang paling penting lagi, saya akan membahas tentang perjanjian perkawinan. Dan dasar hukum yang saya pakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia. Sebagian telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 atau 1974. Nah, kalau kita berbicara tentang perkawinan, pasti tentang pria dan wanita yang menikah. Adapun tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir dan batin dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. Namun, jika pernikahan itu mau dianggap sah secara hukum, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah 1. Agama. Bukti terdapat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus berada pada satu keyakinan yang sama. Dan buat orang yang berbeda agama, berarti salah satu pihak harus pindah keyakinan, sehingga mereka berada di dalam satu keyakinan yang menjadi syarat dan hukum perkawinan. Dan syarat yang kedua yaitu mengenai umur. Umur ditentukan laki-laki minimal 19 tahun, perempuan minimal 16 tahun. Terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan itu juga tidak sah diakui dalam agama saja, tapi wajib untuk didaftarkan. Didaftarkan di KUA perkawinannya di kantor. Inilah syarat yang paling mendasar. Kemudian ada terkait tentang pembagian harta. Harta bersama itu wajib dibagi menjadi 2. Itu juga telah diatur pada pasal 128 KUHP Perdata. Dan
mengantisipasi hal tersebut, biasanya orang-orang membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu juga diatur pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang berisi tentang kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah perkawinan, baik perkawinan yang diatur berdasarkan pasal 28 KUHP dan putusnya perkawinan karena dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama menurut pasal 119 KUH Perdata pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian pernikahan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat, baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata maupun berupa piutang, serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun